Shalom. Pagi ini saya ingin berbicara mengenai pengakuan seorang murid yang sekaligus adalah seorang rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kisah ini tercatat di dalam sebuah perikop yang berjudul Pengakuan Petrus dan terdapat di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi katamu, siapakah aku ini? Maka kata Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, saya akan kupas ayat per ayat. Ayat ke-13 yang pertama tadi. Ini adalah pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan pertanyaannya adalah, kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah, dalam pertanyaan ini ada dua frase yang perlu diperhatikan, yaitu kata orang dan anak manusia. Frase yang pertama, kata orang. Ini artinya pendapat orang banyak atau orang lain yang adalah bukan para murid Tuhan Yesus. Kemudian frase yang kedua, anak manusia. Ini artinya sebutan, panggilan, julukan, atau gelar untuk diri Yesus. Artinya, anak manusia maksudnya adalah Yesus itu sendiri. Karena Yesus Kristus itu gelarnya adalah anak manusia. Nah, ayat yang ke-14. Lalu mereka, yaitu para murid Yesus, menjawab. Perlu diperhatikan, jawaban mereka ini adalah jawaban daripada pendapat. Apa kata orang tersebut? Itu pendapat orang lain yang jumlahnya banyak tersebut. Karena memang pertanyaan Yesus itu ditujukan kepada mereka orang banyak tentang pendapat mereka mengenal siapakah anak manusia itu. Nah, dari jawabannya ternyata pendapat orang banyak tersebut itu berbeda-beda satu sama lain. Yaitu ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-15 bertanya sekali lagi kepada para murid-muridnya. Kali ini pertanyaannya adalah tentang pendapat para murid-muridnya tersebut. Dan pertanyaan kepada murid-muridnya tersebut adalah, menurutmu, bukan menurut kata orang, bukan juga menurut pendapat orang lain, tetapi menurutmu, apa katamu? Siapakah aku ini? Setelah mendengar pertanyaan Tuhan Yesus, para murid berdiam, tidak bisa menjawab, karena memang tidak tahu mereka harus jawab apa. Coba, dapatkah saudara merasakan
bagaimana pada saat itu perasaan mereka. Bayangkan seperti apa raut wajah mereka pada saat itu. Pastilah pada saat itu terjadi keheningan sejenak sebelum akhirnya di dalam ayat yang ke-16 tiba-tiba Simon Petrus nyeletuk menjawab. Katanya, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Dan di ayat yang ke-17, Yesus sungguh mengetahui dan faham bahwa itulah jawaban yang benar karena diilhami, diinspirasikan dari atas, dari Bapaknya di sorga kepada Simon bin Yunus, yaitu bahwa Yesus yang adalah anak manusia itu juga Mesias dan anak Allah. Nah, di sini jadi ada 3 gelar yang disandang oleh Tuhan Yesus sebagai anak manusia, Mesias, dan juga anak Allah. Lalu, apakah arti daripada masing-masing gelar yang disandang pada Tuhan Yesus tersebut? Saya akan menjelaskannya sebagai berikut. Yang pertama, Yesus sebagai anak manusia. Frase anak manusia tersebut adalah merujuk pada nubuatan Daniel. Di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 dan 14. Demikian bunyinya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan. Dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, anak manusia pada diri Yesus ini adalah gelar mesianis. Artinya adalah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Karena besar kasihnya pada manusia yang berdosa, rela mengutus firman-Nya dengan cara berinkarnasi, meminjam rahim seorang perawan Maria agar dapat lahir ke dunia sebagai manusia sejati, manusia seutusnya di dalam diri Yesus yang diberikan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Jadi Yesus sebagai anak manusia pada esensinya adalah bahwa Yesus adalah manusia sejati, manusia seutuhnya yang diberikan kekuasaan sebagai raja, serta kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya adalah kerajaannya yang tidak akan musnah. Demikian. Sekarang yang kedua, Yesus sebagai Mesias. Mesias artinya adalah yang diurapi. Berasal dari kata dalam bahasa Ibrani, yaitu Mashiach.
dalam bahasa Yunani itu Kristos. Di Indonesia kan menjadi Kristus. Jadi Kristus dan Mesias adalah sama, yang diurapi. Nah, sebenarnya ada banyak para tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama yang diurapi. Contohnya di dalam Imamat pasal yang keempat, ayat yang ketiga, 5 dan 16. Para imam sebelum menjabat jabatan sebagai imam, mereka itu ditahbiskan dan diurapi. 2 Samuel pasal 1 ayat yang ke-14, Raja Saul itu diurapi. Daud pun diurapi di dalam 2 Samuel pasal yang 23 ayat yang pertama. Dan bahkan para nabi pun diurapi. Dan juga uniknya, bangsa lain, orang yang tidak percaya pun diurapi. Ia adalah Raja Kores, raja bangsa Farsi, kerajaan Persia. Tuhan urapi dia karena Tuhan akan pakai dia untuk menaklukkan bangsa-bangsa dan melucuti raja-raja. Jadi Tuhan mengurapi dia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah para tokoh yang diurapi itu adalah Mesias yang dipilih atau dijanjikan oleh Tuhan? Nah, ini pertanyaan. Lalu, bagaimanakah pendapat bangsa Israel mengenai Mesias yang akan datang tersebut? Di benak bangsa Israel, Mesias haruslah seorang sosok yang mampu menjadi juru selamat bagi mereka. Dalam pengertian juru selamat secara fisik, itu menurut saya. Dan ia adalah harus seorang sosok yang dapat membebaskan bangsa Israel pada waktu itu dari penjajahan bangsa Romawi. Mesias juga seharusnya seorang sosok yang dapat mengembalikan kembali orang-orang Israel yang telah tersebar ke seluruh dunia, yang kita kenal sebagai gerakan Zionisme. Dan ia juga haruslah seorang sosok yang dapat membawa kepada penyembahan terhadap Allah yang benar, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu juga Allah yang kita sembah sebagai orang percaya. Dia juga haruslah seorang sosok yang dapat membawa perdamaian bagi rakyat bangsa Israel, bagi bangsa Israel tersebut. Dan dia haruslah seorang sosok juga yang dapat kembali mendirikan kerajaan Israel Raya yang Tuhan pernah janjikan kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Jadi, menurut persepsi mereka, bangsa Israel, Mesias itu paling tidak adalah seorang tokoh seperti Musa, Harun, Daud, atau Elia. Kita lihat Musa. Musa adalah seorang pemimpin besar bangsa Israel yang membebaskan bangsanya dari perbudakan di Mesir. Tapi Yesus bukan hanya membebaskan satu bangsa secara fisik, dia bahkan lebih lagi, karena dia, yaitu Tuhan Yesus, membebaskan seluruh makhluk sepanjang zaman dari perbudakan dosa. Kita lihat juga Harun. Harun adalah seorang imam besar pertama bangsa Israel yang keturunannya secara turun-temurun mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan imam besar bangsa Israel. Kemudian kita melihat Daud.
Daud adalah raja besar bangsa Israel di mana Allah sangat berkenan kepadanya. Tetapi Yesus akan menjadi raja atas seluruh bumi dan namanya adalah satu-satunya. Dalam Zakaria pasal 14 ayat yang ke-9. Kemudian kita melihat Elia. Elia adalah nabi besar di dalam perjanjian lama. Telah melakukan begitu banyak mujizat yang luar biasa. Bahkan membangkitkan orang mati. Sebagai nabi, Elia menyampaikan firman Allah. Tetapi Yesus itu sendiri adalah firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia di dalam diri Yesus. Yohanes 1 ayat yang ke-1. Dan firman Allah itu adalah Allah. Jadi hanya Yesus yang memenuhi kriteria sebagai orang pilihan yang dijanjikan oleh Allah. Sebagai Mesias yang dipilih dan dijanjikan oleh Allah di antara begitu banyak para tokoh yang diurapi. Pada saat ini bangsa Israel masih menanti-nantikan kedatangan Mesias tersebut. Tetapi sayang, hal tersebut tidak akan pernah terjadi. Karena Sang Mesias yang dijanjikan tersebut sesungguhnya sudah datang 2021 tahun yang lalu di sebuah kota kecil di Bethlehem, di Israel, di Timur Tengah sana. Ia adalah Mesias yang telah dinubuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama dan telah memenuhi peran sebagai raja, imam, dan nabi, yaitu Yesus Kristus, yang artinya Yesus yang diurapi atau Yesus Sang Mesias. Sekarang yang ketiga, Yesus sebagai anak Allah. Gelar Yesus sebagai anak Allah itu artinya adalah bahwa Yesus menyatakan secara sempurna sifat-sifat dan kehendak Allah di dalam dirinya. Karena seluruh kepenuhan Allah itu diam di dalam diri Yesus. Tertulis di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-19. Dan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18, tak seorang pun pernah melihat Allah. Karena memang Allah tidak dapat dilihat. Tetapi Yesuslah yang menyatakan Allah. Allah kan tidak kelihatan dan tidak dapat dilihat oleh mata fisik kita. Tetapi Allah menyatakannya di dalam Yesus. Dengan melihat Yesus, itu berarti kita telah melihat Allah. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang 8 sampai ke-10. Satu ketika seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus, dia secara jujur berkata kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah Allah Bapa itu kepada kami. Lalu Yesus menjawab, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, engkau tidak mengenal aku?
barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Karena aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Lalu ditegaskan di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang 30. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus sebagai anak Allah itu artinya bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Demikianlah 3 gelar yang disandang oleh Tuhan Yesus, yaitu sebagai anak manusia, Mesias, dan anak Allah. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.